guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Seperti biasa, pada kesempatan kali ini gua akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film sadis dan brutal yang diberi judul No Escape, dirilis pada tahun 2015 lalu. Berkisah tentang sebuah keluarga kecil yang berniat liburan ke Kamboja. Namun siapa sangka sesampainya di sana hal yang sangat mengerikan pun terjadi. Nah loh, apa yang bakalan terjadi nih Bang Riz? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Film berawal dengan memperlihatkan kepada beberapa aktivitas di dalam istana Perdana Menteri negara Kamboja, di mana negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini sedang menjamu seorang perwakilan dari perusahaan Amerika untuk membahas tentang suatu bisnis, di mana perusahaan tersebut bernama perusahaan Cardiff. Namun tidak lama setelah selesai pertemuan itu dan perwakilan perusahaan Amerika akan segera pergi, tiba-tiba secara mendadak terjadi kejadian chaos di dalam situ, di mana suara tembakan terus terdengar serta menyebabkan si Perdana Menteri tewas dalam sekejap, sehingga kemudian terlihat beberapa orang yang telah berhasil menyusup masuk dan langsung membantai orang-orang yang ada di sana. Setelah kejadian itu, film lalu berpindah kepada keluarga kecil di Amerika yang sedang berada di pesawat menuju ke Kamboja, di mana keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Jack, ibunya bernama Annie, serta kedua anak mereka bernama Liz dan juga Lucy. No, you're not supposed to say I'm a... Okay. What happened to your hand? Diketahui alasan mereka pindah dikarenakan Jack yang telah dipindah kerjakan ke perusahaan Cardiff yang semacam perusahaan besar gitulah, sehingga karena tuntutan pekerjaan inilah mereka harus pindah ke Kamboja untuk tinggal selama beberapa tahun, dan tidak heran supaya tidak bolak-balik keluarganya pun turut dibawa. Di pesawat itu juga mereka berkenalan dengan seorang pria bernama Hammond, di mana Liz penasaran kenapa di seluruh kulitnya banyak sekali luka jahit, dan seketika Hammond berkata jikalau dia selalu bertengkar dengan harimau untuk menguatkan mentalnya. Fell down a flight of stairs in Hong Kong. Yeah, they did. Singkat waktu tibalah mereka di Kamboja. Namun seketika Hammond menyarankan agar mereka tidak naik kendaraan umum karena menurutnya orang-orang di sini tidak bisa dipercaya karena suka menipu turis, dan ternyata Hammond bukan sekedar sok tahu, di mana terhitung jika dia sudah 15 kali datang ke negara Kamboja, sehingga dia langsung menyarankan agar Jack dan sekeluarga untuk menunggu jemputan mobil yang telah disediakan oleh perusahaan saja. I love it. It's interesting. I'm looking at our bags and I'm thinking. Tidak lama kemudian datanglah sebuah kendaraan dengan seorang warga lokal bernama Kenny, di mana Kenny merupakan sosok pria yang sangat asik untuk diajak berbicara, sampai-sampai Jack beserta keluarganya mendadak akrab dalam sekejap. Yes, of course. But all my friends call me Kenny Rod. Let's go. Keeping your eye on the road a little bit. Tapi setelah masuk ke dalam mobil, Kenny bukanlah supir yang ahli, di mana sepanjang perjalanan dia lebih fokus bernyanyi daripada menyetir mobil. Tetapi untungnya mereka pun tetap selamat sampai tujuan dan tiba di salah satu hotel yang akan mereka sewa selama tinggal di Kamboja. What do you mean it doesn't work?
You turn on the switch and you know the light comes on. You think they're gonna have some effective ways to... Ketika masuk ke dalam lobi, Jack sadar bahwa kehadirannya sudah disambut hangat dengan baik dikarenakan dia yang merupakan salah satu pegawai terbaik dari perusahaan Cardiff. Cardiff perusahaan apa nih bang? Sabar ya, nanti bakalan gua jelasin. Dan selama menginap di hotel tersebut, kejanggalan pun mulai terjadi, yang mana seluruh sambungan TV di hotel tidak berfungsi sama sekali. Begitupun dengan jaringan seluler. Bahkan saking janggalnya, si resepsionis hotel sampai bingung karena kejadian ini baru pertama terjadi. There's no TV or internet in the whole city? I'm afraid not, sir. Sedangkan di samping itu, Hammond terlihat sedang bersenang-senang sembari bernyanyi dengan warga lokal yang sudah menjadi teman akrab. Dan pada momen ini diketahui bahwa Hammond sedang berkabung dikarenakan istri beserta anaknya sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Dan untuk itu dia memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang. Yeah, I'm in a little... I think I'm just gonna stick with a beer. Years ago, I could not have pictured myself dragging... Doing good. Di tengah malam, Jack harus terbangun yang mana dia menyadari jika si istri tidak berada di tempat tidurnya, yang ternyata Annie sedang menangis seorang diri dikarenakan dia yang merasa belum siap untuk hidup dan tinggal di lingkungan baru. Tapi karena tuntutan tugas suaminya, dia mau tidak mau harus bisa menemani Jack sepanjang waktu. Saat pagi tiba, Jack terus bertanya kepada resepsionis apakah ada panggilan telepon dari atasannya. Tapi si resepsionis berkata jika sampai sekarang Jack tidak mendapat panggilan apapun, yang jadinya dia berniat untuk membeli sebuah koran sambil berkeliling melihat suasana negara Kamboja. Dan sepanjang perjalanan dia mulai melihat segala aktivitas di Kamboja yang tentu sangat jauh berbeda dengan kegiatan di Amerika. Sampai sejauh ini sebenarnya masih berjalan dengan baik ya, serta tidak ada masalah apapun. Namun tidak lama setelah sampai di tempat koran, tiba-tiba dia terjepit di antara pendemo dan juga polisi. Dikarenakan kejadian itu, semua toko pun mendadak tutup, dan di situasi ini seketika kericuhan pun mulai terjadi, di mana bentrok antara polisi dan pemberontak Kamboja tidak bisa lagi terhindar, sehingga di sana Jack hanya bisa melihat sembari berusaha menghindari mereka. Dan pada ujungnya Jack bersama para warga sipil langsung melarikan diri ke dalam gang-gang kecil yang entah karena alasan apa tetapi para pemberontak Kamboja terlihat mulai mengejar para turis termasuk orang-orang yang pro kepada pemerintahan. Sampai pada akhirnya ketika sampai di halaman hotel, di sana terlihat sudah dipenuhi oleh pemberontak, di mana sialnya saat itu Jack harus melihat seorang warga Amerika yang akan dieksekusi. Dan sontak keberadaan Jack turut disadari oleh mereka. Bahkan yang mengejarnya bukan 10 atau 20 orang, melainkan hampir ratusan orang yang haus akan membunuh. Bahkan di lobi hotel tempat dia menginap terlihat sudah tidak lagi aman terkendali, dan si resepsionis segera menyuruh Jack untuk kembali ke kamarnya. Di samping itu, Annie belum juga sadar apa yang sebenarnya terjadi, dan awalnya Annie yang akan bersiap berenang bersama anak-anak, tapi setelah dijelaskan oleh Jack, mereka langsung panik. Terlebih lagi Lucy tidak berada di dalam kamarnya. Ternyata Lucy sudah turun terlebih dahulu. She's been acting out. Stay here, lock the door. Di saat yang bersamaan, Annie hanya bisa terdiam diri di dalam kamar sambil terus mendengar suara teriakan para turis yang telah dibunuh oleh para pemberontak. Sehingga saking paniknya dia meminta kepada Liz untuk segera bersembunyi di dalam toilet.
Dan ketika Annie mengintip keluar kamar, dia melihat aksi-aksi tragis terjadi di depan matanya. Dan agar posisinya tidak ketahuan, dia berusaha diam sembari menahan seluruh akses agar para pemberontak tersebut tidak masuk ke kamarnya. Di lain sisi, terlihat Jack yang berhasil menemukan keberadaan Lucy, di mana Lucy yang baru saja nyelam disuruh untuk kabur, di mana para pemberontak sudah sadar akan keberadaan mereka. Dan terlihat jelas kegilaan mereka sangat amat brutal. Ketika Jack sedang dalam bahaya, untungnya Hammond datang menyelamatkan tepat waktu, di mana dia langsung menyuruh Jack agar mengajaknya seluruh keluarga bersembunyi di lantai atas. Sampailah mereka di atas rooftop, di mana ternyata turis-turis lain juga sudah berlindung di situ. Di sini terlihat bahwa nyawa mereka semua benar-benar sedang terancam dan tidak ada cara lain selain berlindung. Terus dia bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu. Namun seorang pria Prancis bisa mengartikan teriakan itu yang mana mereka semua berseru agar darah bisa ditukar dengan air. Dan setelah ditanya kepada si resepsionis orang Kamboja, terkuaklah sebuah jawaban teriakan itu, di mana maksudnya adalah kepada perusahaan Cardiff yang mengambil alih perusahaan air di Kamboja, dan masyarakat mereka tidak terima akan adanya perusahaan tersebut. What is blood for water then? We just got to hold it. Trying to hurt us Jack, down please below, don't tell and her not that- keep an eye out on BZ because she's your little sister. Mendengar hal itu, Jack kaget setengah mati karena setaunya Cardiff selalu membantu Kamboja untuk membangun berbagai akses termasuk air atau konstruksi. Tidak lama kemudian sebuah helikopter pun datang. Namun ternyata helikopter tersebut merupakan helikopter yang telah dibajak oleh para pemberontak, sehingga dalam sekejap beberapa tembakan pun langsung membabi buta. Banyak turis yang tewas karena tembakan, namun tidak lama kemudian helikopter tersebut tiba-tiba nyangkut di sebuah baliho, dan akibat terjepit itulah Jack terus mencari cara untuk bisa kabur dari tempat itu. Di mana secara cepat para pemberontak sudah tiba di lantai atas, dan di sini Jack akan pindah ke gedung sebelah dengan menyuruh Annie. We gotta get over to that roof. Jack, no. Over there. Look at me. We're gonna fucking die here. Okay, how? Come on. Stop! Stop! Get away! Lucy. Lucy. Whoa! Listen to me. If I tell you this, you gotta do it. Kini giliran Jack lah yang melompat, dan sebelum pemberontak datang, untuknya dia berhasil melompat tepat waktu. Tetapi meskipun begitu, situasi masih belum juga membaik, dan Jack harus kembali berlindung di dalam ruangan bersama warga lokal yang tidak tahu apa-apa. Sehingga tidak lama kemudian terdengar suara tank baja yang siap menembak ke arah gedung, yang karena dibombardir tembakan tersebut yang membuat sebagian orang di sana tewas terkena reruntuhan. Tepat
Tepat setelah berhasil selamat, Jack kemudian langsung menutupi keberadaan mereka menggunakan mayat orang-orang yang tewas. Dikarenakan pasukan pemberontak yang datang mengecek ke lokasi itu, bahkan saking edannya dan juga sadis, mereka sampai menembak dan menusuk jasad manusia untuk memastikan orang itu sudah tewas atau belum. Tetapi untungnya keberadaan Jack sekeluarga tidak disadari oleh mereka. Di posisi ini mereka terus menunggu selama 1 jam tanpa pergerakan. Kemudian keluarlah mereka dari persembunyian dengan Jack yang memimpin sembari mencari beberapa barang yang tanpa disangka berhasil menemukan sebuah kunci motor serta sebuah map. Dan rencananya mereka akan pergi ke kedutaan Amerika Serikat untuk meminta perlindungan. An American flag. 5 blocks away and I can think of different. Tetapi di saat akan pergi, tiba-tiba seorang pemberontak pun kembali masuk, menjarah beberapa barang yang alhasil momen perlawanan pun harus Jack lakukan. Tidak lama kemudian, di saat sedang mendorong motor keluar dari kerumunan, tiba-tiba seorang pemuda pun datang menyapa. Meskipun pada ujungnya pemuda itu merasa curiga jika orang yang sedang diajak berbicara merupakan turis yang sedang menyamar, tapi meskipun telah mengetahui identitasnya, untungnya pemuda itu adalah orang baik dan memilih untuk membiarkan mereka berempat lewat begitu saja. Lalu ketika tiba di kedutaan Amerika, suasana pun tidak terlihat normal, di mana sepanjang bangunan telah dipasang pertahanan, sehingga tidak lama kemudian sempat terjadi chaos di area itu. Bahkan saat masuk ke sana terlihat petugas keamanan Amerika yang sudah tewas dibunuh oleh para pemberontak. Dan ternyata seisi gedung turut dikuasai oleh para pemberontak yang sialnya keberadaan Jack harus ketahuan sehingga dia segera kembali menjemput keluarganya lalu kabur ke sebuah gang-gang kecil sehingga akhirnya ada seorang kakek baik hati yang mempersilahkan Jack untuk bersembunyi dari kejaran para pemberontak. ตรงนี้เข้ามาไม่ได้เฮ้ยเข้ามาไม่ได้นะลงนั่งลง Namun dikarenakan para pemberontak masih mengejar mencari keberadaan mereka, alhasil Jack dan sekeluarga bergegas ke dalam rumah si kakek. Tetapi ketika pemberontak datang, si kakek langsung diancam akan dibunuh jika dia terbukti sedang menyembunyikan keluarga Jack. Melihat keadaan si kakek yang diancam dan tidak lama lagi segera buka mulut, akhirnya Jack langsung bertindak dengan bergegas mengambil sebuah senjata yang tergeletak. Akan tetapi sayangnya senjata itu tidak ada pelurunya, di mana ujung-ujungnya Jack dan istrinya harus tertangkap oleh mereka. Di saat Jack akan segera dieksekusi, untungnya datanglah Hammond dan juga Kenny menyelamatkan mereka. I got guns. You got 2 and 6. Di mana setelah berhasil membunuh para pemberontak, mereka bergegas kabur menuju ke tempat aman. It's okay. Come on. I'll buy you some time. Good, if you're safe now, okay? Sehingga tibalah di suatu bangunan yang ternyata bangunan itu adalah markas dari para pekerja malam, dan Hammond yang kenal akrab dengan para pekerja di situ otomatis langsung disambut baik oleh mereka. Everyone, come on. Here we are. Done. Lalu Jack turut diberitahu bahwa mereka sudah dekat dengan perbatasan Kamboja dan juga negara Vietnam, yang lebih tepatnya setelah menyeberangi sungai mereka akan masuk ke wilayah Vietnam dan akan aman dari kejaran para pemberontak. Atas informasi tersebut, Jack lantas
langsung berterima kasih kepada Hammond atas segala bantuan kepada keluarganya. Di sini juga Jack berhasil menebak bahwa ternyata Hammond adalah agen mata-mata dari Amerika. Begitu juga dengan Kenny, dan terkuak alasan Hammond sering datang ke negara ini karena dia harus memantau setiap kepentingan orang-orang penting Amerika di negara Kamboja. I show up all nice and friendly, and when they can't repay us the debt, so don't thank me. Is that canned chow chicken there? No good or bad here, there's only... Sampai suatu ketika di tengah malam Jack sadar ada yang tidak beres, di mana Hammond bersama Kenny tahu betul bahwa para pemberontak sudah datang mengepung di dekat tower, yang hasilnya mereka harus segera pergi lagi dari tempat itu. Like hell for that staircase. Tapi sialnya Kenny harus terkena headshot, begitu juga dengan Hammond yang tertembak di bagian perut. Dan seiring pelarian itu pun Hammond tidak sanggup lagi untuk berlari, di mana dia yang terkapar di tengah jalan segera menyuruh Jack untuk pergi meninggalkannya saja. Tidak lama dari kejadian itu hujan pun turun, membuat Jack bingung untuk menentukan jalan menuju perbatasan antara Kamboja dan Vietnam. Tapi setelah beberapa waktu dia segera mengerahkan keluarganya untuk bersembunyi di kolong rumah, yang mana Jack bergegas mencari sebuah perahu untuk menyeberang sungai agar bisa sampai ke perbatasan. Tapi saat itu juga dia langsung dihampiri oleh seorang bapak-bapak, di mana bapak itu merupakan si pemilik perahu, sehingga di sana Jack segera memberikan jam emasnya beserta sepasang sepatu sebagai imbalan. Hanya saja Jack nggak sadar jikalau para pemberontak sedang menuju ke arahnya, sehingga mau tidak mau Jack segera disembunyikan di balik perahu. Di sini si bapak terus diintimidasi. Pada akhirnya bapak itu berhasil pergi seorang diri, yang setelah itu posisi Jack malah ketahuan dan langsung dikeroyok oleh para pemberontak. Di mana Lucy yang melihat si ayah dihajar malah keluar dari persembunyiannya, sehingga enggak main-main kedatangan Lucy pun segera dimanfaatkan untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Tapi jika tidak, Lucy lah yang akan tewas. Namun untungnya Annie datang dari belakang. Dikarenakan tidak ada waktu lagi, kemudian mereka pun bergegas menyeberangi sungai. Dengan mendayung beberapa meter lagi, akhirnya keluarga Jack pun akan masuk ke wilayah Vietnam. Tapi kedatangan mereka tidak langsung disambut hangat, di mana Jack bersama keluarganya malah diusir, bahkan disuruh putar balik ke Kamboja. Tetapi hanya saja Jack bersikeras bahwa dia sedang bersama keluarga kecilnya, yang untungnya para tentara Vietnam mulai percaya, di mana seluruh tentara penjaga langsung fokus kepada pemberontak Kamboja yang akan menyerang. Sehingga di sana tentara Vietnam menegaskan untuk segera mundur dari perbatasan, karena jika tidak itu berarti negara Kamboja sudah mengajaknya untuk berperang. Sehingga si pemberontak yang ciut alhasil langsung pergi dengan melepaskan keluarga Jack kabur ke situ. Sehingga Jack dan Annie sama sekali tidak menyangka bahwa segala perjuangan mereka harus berakhir dengan tidak sia-sia. Dan di titik itu juga mereka berempat sadar bahwa perjalanan ini bukanlah akhir hidup, dan sebagai utang budinya Jack bersama keluarga berniat akan menetap selamanya di negara Vietnam. Tamat ending yang sangat-sangat mengharukan dan cukup mengharapkan penonton, guys.